Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari Dewi Nikita ya. Beliau bertanya soal, Bang, saya sudah menutup BKU bulan Juli tanpa belanja, tapi ada belanja siplah di bulan Juli. Apakah siplah bulan Juli bisa dimasukkan di bulan Agustus atau tidak? Ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama dengan apa yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip, tonton semuanya ya, dengarkan baik-baik. Dan tentu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini teman kita mengatakan bahwa beliau ini sudah menutup BKU bulan Juli, tapi ternyata ada transaksi atau ada pembelanjaan di siplah di bulan Juli tersebut. Nah, apakah itu bisa kita inputkan di bulan Agustus atau tidak ya? Sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya dan nanti kita akan jelaskan secara detail di sana ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke bagian penatausahaan dan kita fokuskan ke bulan Juli dan Agustus. Tadi beliau mengatakan bahwa sudah melakukan tutup BKU tanpa transaksi apapun di bulan Juli, yang kemungkinan ini menjadi salah satu syarat di saat beliau ingin membuat atau mengajukan sebuah perubahan anggaran di Arkas atau pergeseran yang mana mengharuskan tutup BKU Juli terlebih dahulu waktu itu ya. Nah, di sini masalahnya adalah di bulan Juli tersebut ternyata ada pembelanjaan di siplah, yang mana seharusnya jika seandainya pembelanjaan tersebut dilakukan di bulan Juli, maka kita pun harus melaporkannya di bulan Juli, bukan di bulan yang lain. Dan tadi pertanyaannya adalah apakah bisa kita laporkan di Agustus? Jawabannya adalah Bapak Ibu sekalian, di sini kita sarankan jika memang Bapak Ibu sekalian melakukan transaksi pembelanjaan di bulan Juli, maka silakan laporkannya juga di bulan Juli. Ya, seperti itu. Jangan di bulan Agustus, supaya nanti pelaporan yang Bapak Ibu sekalian susun ini bisa sesuai dengan apa yang ada di perencanaan maupun juga di laporan BKU-nya. Namun terkecuali jika seandainya kasusnya itu adalah perencanaan di bulan Juli, tapi ternyata baru bisa melakukan pembelanjaan di bulan Agustus untuk perencanaan bulan Juli tersebut, maka proses pelaporannya pun di bulan Agustus. Itu yang kedua. Kemudian ada lagi pengecualian jika seandainya memang di bulan Juli tersebut secara dana sudah tidak ada, dana tahap 1 tidak ada sisa, kemudian misalkan dana tahap 2 juga belum cair di bulan Juli, namun di bulan Juli tersebut ada sebuah transaksi atau pembelanjaan yang menggunakan dana talang terlebih dahulu, minjam ke sana ke sini misalnya ya, atau mungkin menggunakan uang kas yang ada di sekolahnya masing-masing, bukan uang dari bos, maka tentu meskipun pembelanjaan tersebut dilakukan di bulan Juli, namun dikarenakan menggunakan dana yang bukan bos melainkan dana talang, maka nanti untuk pelaporannya bisa kita laporkan di bulan setelah dana tahap 2-nya itu cair atau setelah dana bosnya itu tersedia kembali di aplikasi Arkasnya. Seperti itu. Namun jika seandainya masalahnya seperti yang dikatakan oleh teman kita kali ini, di mana ada sebuah pembelanjaan di siplah di bulan Juli, tapi ternyata untuk BKU Julinya sudah ditutup tanpa transaksi, maka di sini kita sarankan Bapak Ibu sekalian untuk melaporkannya di bulan Juli juga. Kemudian mungkin ada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kita melaporkan pembelanjaan di siplah di bulan Juli sementara untuk BKU bulan Julinya sendiri sudah ditutup tanpa transaksi. Maka jika demikian, caranya itu silahkan Bapak Ibu sekalian buka BKU bulan Julinya, kemudian ajukan penghapusan BKU, kemudian lanjut ya. Nanti Bapak Ibu sekalian ini harus menunggu
persetujuan dari admin pusat terkait pengajuan penghapusannya. Ini biasanya tidak lama, ya kurang lebih membutuhkan waktu 1 kali 24 jam, terkecuali kalau misalkan mengajukannya itu di hari libur, hari Minggu misalkan, atau hari Sabtu malam Minggu, tentu kita harus menunggu dulu hari kerjanya, yaitu hari Senin. Namun jika seandainya mengajukan penghapusan BKU di hari kerja, contoh misalkan di hari Senin, maka biasanya jika pengajuannya itu di pagi hari, siang, atau sore sudah ada keputusan dari admin pusatnya. Seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jika seandainya memang di bulan Juli tersebut terlanjur ditutup BKU tanpa transaksi, sementara ternyata ada pembelanjaan yang dilakukan di bulan tersebut, yaitu pembelanjaan yang menggunakan Siplah, maka tentu silahkan laporkan juga di bulan Juli dengan cara hapus dulu BKU bulan Julinya. Terkecuali seperti yang tadi kita sampaikan, ada 2 pengecualian. Yang pertama adalah jika seandainya di bulan Juli tersebut memang sudah ada transaksi pembelanjaan, namun bukan menggunakan dana BOS untuk biayanya, melainkan misalkan menggunakan dana talang dulu, dana uang kas yang ada dulu, dengan alasan misalkan pembelanjaan tersebut harus dilakukan di bulan Juli karena sangat penting sekali untuk proses pembelajaran, sehingga kalau misalkan tidak dibelanjakan kegiatan tersebut atau rencana pembelanjaan tersebut akan menghambat proses pembelajaran di tempat Bapak Ibu sekalian, sehingga memutuskan untuk menggunakan dana talang. Dan jika kasusnya demikian, maka tentu bisa kita laporkan di bulan setelah dana tahap 2-nya cair, atau dalam kata lain setelah dana BOS-nya itu tersedia kembali di bagian arkasnya. Contoh misalkan di sini kita bisa lihat ya, di bulan Agustus ini kita hanya tersedia saldo tunai Rp19.000 dan non tunai kosong. Sehingga kalau misalkan kasusnya demikian seperti yang terlihat di sini, tentu kita pun tidak bisa melaporkan pembelanjaan, dikarenakan di saat kita ingin melaporkan pembelanjaan apapun itu, tentu kita harus ada saldo yang tertera di sini dulu. Sehingga nanti di saat kita menambahkan pembelanjaan di sini, kita bisa memilih jenis transaksinya itu apa, apakah tunai atau non tunai. Yang mana misalkan di sini Bapak Ibu sekalian, kalau pembelanjaannya itu harganya di atas Rp19.000 sebagaimana saldo yang tersedia saat ini, maka tentu kita tidak bisa melaporkan pembelanjaan tersebut. Maka dari itu, jika seandainya memang di bulan Julinya itu menggunakan dana talang dulu, bukan menggunakan dana BOS yang tertera di arkas, maka silahkan nanti lakukan pelaporannya setelah dana tahap 2-nya muncul, cair dan masuk di arkas, sehingga kita bisa mulai melaporkan pembelanjaannya. Dan ini pun sudah pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya terkait bagaimana cara untuk melaporkan pembelanjaan yang dilakukan di bulan sebelumnya atau bukan bulan yang bersangkutan. Contoh misalkan ini adalah bulan Agustus ya, tapi kita ingin melaporkan pembelanjaan di bulan Juli yang menggunakan dana talang dulu, maka di sini fokusnya itu adalah pada langkah 2. Ya, ini sekalian kita akan langsung contohkan saja. Contoh misalkan di sini anggaplah kita akan melaporkan salah satu kegiatan. Untuk tanggal di bagian langkah 1 ini adalah minimal tanggal setelah pencairan dana tahap 2 atau di atasnya, karena kalau di bawahnya tentu saldonya tidak akan mencukupi. Kemudian di sini misalkan pilih tunai. Kemudian di sini centang jika pembelanjaan tidak memiliki toko. Contoh misalkan kita di sini membeli token ya dari Ibu Desi misalnya ya, karena sekarang banyak kok penjual rumahan untuk token listrik. Kemudian centang jika tidak ada NPWP, kemudian lanjut. Nah, di sini yang terpenting kalau misalkan kita ingin melaporkan pembelanjaan yang mana pembelanjaan itu sebenarnya dilakukan di bulan sebelumnya, contoh di bulan Juli, tapi dananya menggunakan dana talang dulu, dan sekarang kita akan laporkan di bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini anggaplah dana tahap 2 sudah cair dan sudah masuk di aplikasi Arkas. Sehingga fokus tanggal di bagian langkah 2 ini, di bagian detail barang ini kita ganti dari yang awalnya di saat langkah 1 ini menggunakan tanggal 1 Agustus, maka di sini kita sesuaikan dengan tanggal realnya. Tanggal real pembelanjaan tersebut kapan, misalkan pembelanjaan untuk token misalkannya atau apalah ya, itu dilakukan di bulan Juli, tanggalnya tanggal berapa, tanggal 2. Nah, jadi bedanya itu adalah di bagian langkah 2 ini ya, jadi ini adalah tanggal yang sesuai dengan nota pembelanjaan.
Seperti itu. Nah, kemudian kenapa kalau misalkan kita melaporkan kegiatan di rencana itu Agustus, kemudian pembelanjaan juga Agustus, tapi kita tidak harus mengeditnya untuk edit manual ya, untuk di bagian langkah 2 detail barang dan jasa, terutama di bagian tanggal belanja. Itu dikarenakan Bapak Ibu sekalian, tanggal yang ada di langkah 2 ini akan sama seperti tanggal yang ada atau yang kita tentukan di langkah 1. Jadi kalau misalkan kita melaporkan perencanaan atau kegiatan yang di bulan yang bersangkutan, maka kita bisa pilih tanggal di sini, tanggal berapa, kemudian lanjut, dan ini tidak usah kita ubah karena otomatis sama dengan tanggal yang ada di langkah 1. Tapi kalau seandainya kasusnya itu adalah kita melaporkan pembelanjaan yang menggunakan dana talang dulu di bulan Juli misalkan ya, dan sekarang kita laporkan di Agustus, di mana dana tahap 2-nya sudah ada sehingga saldo yang ada di arkasnya pun sudah tersedia kembali, maka di bagian langkah 2 ini kita harus ganti tanggalnya menyesuaikan dengan tanggal realnya itu kapan melakukan pembelanjaan tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kasus berikutnya kita bisa melaporkan di bulan Agustus untuk perencanaan pembelanjaan di bulan Juli itu jika seandainya Bapak Ibu sekalian ada sebuah kegiatan, ada sebuah perencanaan kegiatan pembelanjaan di bulan Juli, namun di bulan tersebut belum ada saldonya, saldo dana bosnya belum ada, kasnya pun juga tidak ada yang bisa kita gunakan untuk dana talang, maka kita misalkan terpaksa tidak melakukan seluruh perencanaan pembelanjaan di bulan Juli dan baru bisa melakukan pembelanjaan perencanaan Juli tersebut di bulan Agustus, di mana misalkan dana tahap 2-nya Agustus tersebut sudah cair. Sehingga nanti untuk proses pelaporannya pun, meskipun di rencana itu semua kegiatan ada di bulan Juli, tapi dikarenakan realisasinya itu di bulan Agustus, maka pelaporannya pun di bulan Agustus. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Bapak Ibu sekalian ini bisa melaporkan pembelanjaan sesuai dengan tanggal realisasi anggarannya itu sendiri. Namun jika kasusnya dari teman kita kali ini di mana bulan Juli sudah ditutup BKU tanpa transaksi, namun ternyata di bulan Juli tersebut ada transaksi atau pembelanjaan di Siplah, maka silakan kita sarankan untuk melaporkan di bulan Juli, bukan di bulan Agustus, dengan cara kita hapus dulu BKU bulan Julinya, kita ajukan penghapusan BKU dan nanti tunggu sampai admin pusat mengkonfirmasi pengajuan tersebut, barulah nanti kita bisa melaporkan pembelanjaan di Siplah yang kita lakukan di bulan Juli ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini semoga bisa menjawab pertanyaannya, dan kalau misalkan apa yang kita sampaikan kali ini masih belum sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian tanyakan, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini, dan usahakan pertanyaannya itu jelas, detail, sehingga nanti kita pun menjawabnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian tanyakan. Terima kasih, sampai jumpa di channel kita berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.